Selamat sore Jemaat Every Nation. Sore hari ini kembali di acara Sela kita boleh berhenti sejenak dari kesibukan kita masing-masing dan fokus pada saat ini untuk menyembah Tuhan bersama-sama. Dan juga kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang saya percaya akan menjadi kekuatan buat kehidupan kita. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk sore hari ini Tuhan, kalau kami boleh punya kesempatan kembali untuk datang ke hadirat-Mu, menyembah Engkau, dipenuhi oleh damai sejahtera dari Engkau sendiri Tuhan. Di saat-saat di mana kami mengalami masa-masa yang sulit, kami tahu kami tidak pernah berjalan sendirian, tapi Engkau bersama dengan kami dan memberikan kekuatan buat kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yesus Tuhan dan Raja, Sang Pencipta, jadi manusia. Yesus Raja mulia, selalu ku puja, selalu ku sembah. Seluruh ciptaan-Mu tinggikan nama-Mu. Penyelamatku, penebusku, Tuhan segala bangsa, nama-Mu mulia. Segala hormat, segala pujian, kini dan selamanya milik-Mu. Oh, milik-Mu. Indahnya sang mentari, bulan dan bintang, di gelapnya malam. Yesus terlebih indah, dengan terangnya gelap pun sirna. Seluruh ciptaan-Mu tinggikan nama-Mu. Penyelamatku, penebusku, Tuhan segala bangsa, nama-Mu mulia. Segala hormat, segala pujian, kini dan selamanya. Oh, penyelamatku, penebusku, Tuhan segala bangsa, nama-Mu mulia. Segala hormat, segala pujian, kini dan selamanya milik-Mu. Oh, haleluya. Kemuliaan bagi Sang Raja, segala karya sujud menyembah. Kemuliaan bagi Sang Raja, segala pujian hanya bagi
penebusku, Kau Tuhan segala bangsa, namamu mulia, segala hormat, segala pujian, kini dan selamanya. Oh, kini dan selamanya. Kini dan selamanya, kini dan selamanya. Milikmu. Oh, milikmu. Saudara, sore hari ini saya ingin mengajak saudara untuk berpikir tentang kehidupan kita sebagai orang percaya. Kalau saudara membaca kebenaran firman Tuhan, saudara membaca cerita-cerita di Alkitab, dan kemudian saudara membaca apa yang firman Tuhan katakan tentang diri saudara, maka seringkali pertanyaan yang muncul dalam benak kita, apa benar demikian adanya? Pada waktu Tuhan mengatakan kau lebih dari pemenang, engkau ini sahabat Allah, engkau sanggup untuk melakukan perkara-perkara yang luar biasa karena Tuhan menyertai engkau. Banyak perkara, banyak ayat-ayat yang menunjukkan bahwa saudara dipanggil bukan untuk menjadi ekor, saudara jadi kepala. Dan melihat keadaan, melihat latar belakang, maka saudara bertanya-tanya, ya. Dan itu bukan hanya dialami oleh sebagian daripada saudara, bukan dialami oleh orang yang mungkin kehidupannya sangat biasa seperti kebanyakan kita, tetapi juga dialami oleh seorang yang mendapatkan pendidikan khusus, bertumbuh di tempat yang harusnya membuat dia lebih percaya diri. Tetapi saudara, dia juga punya pertanyaan pada waktu Tuhan memanggil dia. Dan saya percaya pada waktu kita sama-sama membaca dan merenungkan apa yang dialami oleh tokoh kita, yaitu Musa, kita bisa belajar dari pengalaman hidupnya. Saudara, Keluaran pasal 4 dilatar belakangi pada waktu Musa sudah keluar dari istana di mana dia dibesarkan, dia mengembara ke Midian menjadi gembala di sana. Dan kemudian Tuhan menghampiri Musa lewat semak yang terbakar. Dan Tuhan memberikan panggilan untuk Musa. Dan pada waktu Tuhan memberikan kepada Musa apa yang harus dia lakukan, maka Musa melihat bahwa panggilannya itu terlalu besar buat dia. Dan di ayat yang pertama dari Keluaran pasal yang keempat, ini adalah jawaban Musa. Dikatakan lalu saut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Jadi Musa mengatakan kepada Tuhan, Tuhan kamu minta aku pergi kepada bangsa Israel. Gimana kalau mereka gak percaya bahwa engkau sungguh-sungguh meminta aku untuk pergi kepada mereka? Gimana kalau mereka gak mendengarkan apa yang kau perintahkan kepadaku tentang mereka? Bagaimana mereka bisa percaya? Ya, saudara, ini adalah pertanyaan Musa kepada Tuhan. Dan saudara, yang unik adalah apa yang menjadi respon Tuhan atas pertanyaan Musa. Di ayat yang kedua, Tuhan merespon dengan bertanya kembali kepada Musa. Dikatakan Tuhan berfirman kepadanya, apa yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Saudara ingat? Yang pertama, Musa tanya kepada Tuhan, bagaimana kalau mereka tidak percaya Tuhan? Jawaban Tuhan adalah apa yang ada di tanganmu. Saudara, panggilan Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing
ada di antara saudara yang dipanggil untuk jadi pengaruh di marketplace, ada yang memimpin life group, ada yang melayani Tuhan di area yang lain. Tetapi kalau kita melihat panggilan kita masing-masing, kadang kita menjadi patah semangat karena kita merasa kita tidak punya apa yang diperlukan untuk memenuhi panggilan itu. Saudara merasakannya, saya sering merasakannya. Tetapi prinsip yang sama pada waktu kita bertanya sama Tuhan, Tuhan kalau orang gak percaya, kalau orang tidak mau, kalau hidup saya gak jadi berkat, kalau saya gak bisa melakukan apa yang kau mau saya lakukan, terus kemudian gimana Tuhan? Tuhan balik bertanya kepada kita. Dan ini penting untuk kita jawab. Apa yang ada di tanganmu artinya apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Karena Tuhan selalu memulai dengan apa yang ada di tanganmu. Dan Musa menjawab tongkat. Tongkat ini adalah tongkat gembala, saudara. Tongkat ini diakibatkan karena Musa keluar dari Mesir. Ya, di sana dia dijadikan anak atau pangeran atau anak raja. Dan karena kesalahan dia harus lari. Jadi apa yang ada di tangannya hari itu adalah akibat kesalahannya. Tapi toh Tuhan tanya bukan apa yang pernah ada. Tapi apa yang ada di tanganmu saat ini. Dan jawaban Musa adalah tongkat. Kemudian di ayat yang ketiga perhatikan. Firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah. Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular. Sehingga Musa lari meninggalkannya. Artinya saudara, apa yang ada di tangan Musa pada waktu dilepaskan dan Tuhan pakai, itu bahkan membuat Musa sendiri terheran-heran. Saudara, sikap kita pada waktu kita mulai melayani Tuhan dan melihat hasil, melihat perkara yang supranatural terjadi lewat kehidupan kita. Kita perlu ingat bahwa Tuhan memakai apa yang natural, apa yang kita miliki secara natural, dan menjadikan alat yang supranatural. Musa, tongkatnya Tuhan pakai untuk menjadi alat di mana Tuhan menunjukkan kekuasaannya. Yang hebat bukan karena tongkat itu dipakai Musa, tetapi yang membuat tongkat itu menjadi supranatural karena tongkat yang menjadi milik Musa diserahkan kepada Tuhan yang punya kuasa untuk melakukan apa yang dahsyat lewat apa yang biasa. Tongkat Musa menggambarkan kemanusiaan Musa. Dia orang yang biasa, dia lemah, dia bisa jatuh, dia bisa salah. Tapi apa yang dia miliki, Tuhan pakai dan Tuhan mengatakan lepaskan itu Musa. Maka akan menjadi alat yang supranatural. Saya melanjutkan saudara membaca di ayat yang ke-10. Lalu kata Musa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak. Sebab aku ini berat mulut dan berat lidah." Nah, ini adalah keberatan Musa yang kedua. Ya. Nah saudara, sebagai pemimpin yang diminta oleh Tuhan untuk meyakinkan seluruh bangsa Israel untuk mengikuti kepemimpinan Musa, Musa mengatakan begini, Tuhan, tongkat bisa engkau ubah untuk menjadi perkara yang dahsyat, tapi aku ini punya kemampuan atau kelemahan dalam hal berbicara. Dengan kata lain, Musa ingin katakan, talentaku di area yang engkau panggil gak mendukung aku untuk melakukan apa yang aku perlu lakukan. Aku bukan orang yang tepat untuk melakukannya. Saudara tahu apa yang Tuhan jawab, apa yang Tuhan respon? Ini respon Tuhan kepada Musa di ayat yang ke-11. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapa yang membuat lidah manusia? Siapa yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yaitu Tuhan? Kembali saudara, Tuhan merespon kedua kali lewat pertanyaan. Ingat saudara, yang pertama kali pada waktu Musa merasa, Tuhan gimana kalau mereka gak percaya? Tuhan merespon dengan pertanyaan. Apa yang ada padamu Musa? Dan kemudian setelah Tuhan menunjukkan bahwa dia bisa bekerja lewat apa yang ada pada Musa, Musa kembali mengatakan, itu latar belakangmu, tetapi masalahnya kalau aku perlu bicara, aku gak bisa bicara.
Dan Tuhan kembali bertanya, siapa sih yang buat lidah manusia? Dengan kata lain adalah, siapa yang kasih kamu kemampuan untuk melakukan apa yang aku perintahkan kau lakukan? Dengan kata lain, Tuhan ingin mengatakan kepada saudara dan saya, kalau Tuhan panggil, maka Tuhan pasti perlengkapi. Sekarang mungkin saudara mengatakan saya tidak mampu. Dan itu baik. Tetapi mengatakan bahwa karena saya tidak mampu maka Tuhan salah pilih. Saudara, kita terlalu sombong untuk mengatakan bahwa kita lebih tahu dari Tuhan tentang panggilannya atas hidup kita. Kadang kita berpikir itu adalah sikap kerendahan hati pada waktu kita merespon bahwa Tuhan, aku gak bisa, pilih orang lain aja. Ya, saudara, Tuhan bertanya kepada saudara, siapa sih yang buat lidah, siapa yang buat engkau? Kalau aku bisa menciptakan lidahmu, maka aku bisa membuat lidahmu fasih bicara. Di ayat yang ke-12 Tuhan mengatakan begini, oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Engkau pergi, aku sertai dan aku ajar. Saudara, itulah kehidupan kita di dalam kita memenuhi panggilan Tuhan atas hidup kita. Bagian kita pergi karena Tuhan tidak bisa mewakili kita untuk pergi. Kita bukan robot. Itu sebabnya Tuhan mengatakan, Musa engkau pergi. Bagian Tuhan apa saudara? Di ayat ini dikatakan Tuhan akan menyertai lidahnya, menyertai bagian di mana Musa merasa lemah, menyertai di mana Musa merasa dia tidak sanggup, kemampuan bicara, ya. Dikatakan aku akan menyertai lidahmu. Dan kemudian mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Kalau saudara membaca ayat-ayat selanjutnya, Musa masih belum convince saudara. Dan Tuhan itu panjang sabar. Akhirnya Tuhan bilang begini, oke, aku akan menunjuk Harun, saudaramu, untuk menjadi juru bicara. Engkau katakan kau tidak bisa bicara kan? Aku udah bilang loh, aku akan menyertai engkau dan ngajarin engkau tetap aja bersikeras dan mengatakan kau tidak mampu. Harun akan pergi bersama dengan engkau dan engkau akan mengatakannya kepada Harun. Jadi Harun ditunjuk sebagai jubirnya Musa, saudara. Tapi kalau saudara mengamati di dalam cerita Musa, kalau saudara membaca kitab Keluaran di mana Musa dipakai oleh Tuhan, perhatikan baik-baik, kapan Harun menjadi juru bicara Musa? Harun tidak pernah menjadi juru bicara Musa. Dengan kata lain, Tuhan menunjukkan kepada Musa bahwa kalau dia memanggil, dia akan memperlengkapi. Caranya, bagian kita adalah merespon dengan pergi. Saudara, setiap kita punya panggilan kita masing-masing. Dan untuk setiap panggilan itu, bagian kita adalah pergi. Dan Tuhan mengatakan bagiannya adalah menyertai dan mengajar. Sewaktu engkau pergi, engkau akan melihat penyertaan Tuhan dan Tuhan akan mengajar engkau untuk melakukan apa yang engkau perlu lakukan. Hari-hari ini mungkin Tuhan mulai berbicara kepada saudara untuk melakukan sesuatu yang baru, apapun itu. Yang sering kali menghantui kita adalah, Tuhan, aku rasa itu tuntunanmu dalam hidupku, tapi aku tidak punya apa yang diperlukan untuk memulainya. Tuhan ingin katakan kepada saudara, siapa yang menciptakan engkau? Siapa yang menciptakan dan memberikan talenta buat engkau? Kalau aku mampu untuk menciptakan engkau, aku mampu untuk memperlengkapi engkau, mengajar engkau untuk melakukan apa yang aku sanggup berikan, panggilan di dalam kehidupanmu. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk apa yang kami pelajari di Musa. Tuhan, pertanyaan yang kau tanyakan kepada kami adalah apa yang ada pada kami dan siapa yang menciptakan kami. Dan kami tahu engkau yang menciptakan dan kau pakai apa yang ada dalam hidup kami untuk menyatakan perbuatanmu yang besar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.